Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama rekan-rekan yang lagi perpal validasi sekaligus juga melengkapi data-data di Info GTK berkaitan dengan persiapan penerimaan P3K di tahun 2021 ini. Baik, kali ini saya akan mengupdate tentang cara mengecek hasil validasi ijazah setelah Bapak Ibu perpal ijazah, sekaligus juga menggambarkan langkah selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan P3K ini. Nah, kita lihat sedikit tentang perkembangan P3K. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di tahun 2018 ya, ini data-data peserta P3K sudah ada pernah diupload ya oleh pemerintah. Nih di sini Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Banjarsari, dituliskan nama-nama peserta yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2019. Jadi sebelum diikutkan dalam seleksi, datanya sudah ada dulu ya. Nah, kemudian ini juga ada di Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Jati Agung. Nah, ternyata Bapak Ibu, sebelum seleksi tahun 2021 ini, sebenarnya semua Pemda sudah diberikan kesempatan untuk mendata kekurangan seluruh guru. Nah, oleh karena itu, dalam kegiatan ke depan ini, dalam hal verifikasi data dan informasi kebutuhan dari Kemendikbud, BKN ke Pemda, bisa saja nanti Pemda itu tidak mengajukan formasi ya, kalau kita lihat data tadi. Nah, hal itu tentu saja akan mengakibatkan GTT yang ada di daerah itu tidak bisa mengikuti seleksi. Namun tentunya kita berharap ke depan dengan adanya langkah awal seperti ini, semua Pemda mengikuti arah kebijakan pemerintah sehingga membuka penerimaan seleksi P3K di tahun 2021 ini. Nah, berkaitan dengan verifikasi ijazah sebelumnya, ini riwayat mengajar Bapak Ibu sebelum mengisi perpalnya akan muncul seperti ini. Kemudian di sampingnya ada kolom seperti ini, perguruan tinggi. Kemarin sudah dimasukkan tentunya. Bila ada data Bapak Ibu yang kurang valid, boleh juga Bapak Ibu cek di data Kemdikti ya, pada halaman di sini saya sebutkan halamannya https://pddikti.kemendikbud.go.id. Jadi nanti data-data Bapak Ibu akan muncul di situ sebagai mahasiswa di universitas. Namun ini juga menjadi banyak pertanyaan. Ada sebagian rekan-rekan kita yang nomor seri ijazahnya tidak muncul, ada sebagian yang muncul. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan dari universitasnya ya. Tidak semua universitas mengupload nomor seri ijazah, barangkali itu kebijakan di sana. Kemudian hasil verifikasinya ya akan muncul seperti ini. Di sini ada nama pada ijazah, nomor ijazah di sini tidak dituliskan nomor ijazah, kemudian ada NIM, nama perguruan tinggi, prodi, tanggal masuk sampai tahun lulusnya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengisi nama universitas, kemudian pilih prodi dan NIM, maka akan keluar data Bapak Ibu. Selanjutnya kita simpan. Nah, setelah simpan inilah hasilnya. Nah, setelah ini, maka berikutnya ya, di Info GTK Bapak Ibu akan muncul satu kolom yang bisa Bapak Ibu klik untuk memastikan data di dokumen tadi ya. Kolomnya tepat di bawah rekam jejak seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada riwayat pendidikan formalnya, ada cek hasil validasi. Nah, ini langkah-langkah yang kita kerjakan ke depan. Berkaitan dengan pengisian setelah ini Bapak Ibu sekalian, maka selanjutnya masih ada langkah yang harus kita kerjakan sebelum nantinya dibuka pendaftaran P3K-nya. Yang pertama, jika nomor ijazah tidak muncul atau di situ dituliskan 0, Bapak Ibu nanti bisa isi ya, sebelum upload ijazah akan ada langkah muncul pemberitahuannya di Info GTK. Kemudian saat mengisi data pribadi dan tahun lulus, nomor seri ijazah dan upload ijazah, itu kita lakukan setelah verifikasi ijazah selesai. Artinya 2-3 hari setelah verifikasi ijazah, maka akan muncullah langkah berikutnya di Info GTK. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, perlu tentunya kita memeriksa data kita secara detail ya sebelum saat upload ijazah. Nah, tentu
saja dalam hal ini pastikan kapasitas memori dari ijazah yang mau kita upload itu ya, ini pasti di scanning tentunya di bawah 1 MB. Dan proses verifikasi lanjutan tentu saja akan dilakukan oleh Kemendikbud setelah upload ijazah. Nanti akan muncul form hasil pengisian data. Jika ini sudah muncul di akun GTK Bapak Ibu sekalian, ini boleh di print ya sebagai dasar kelengkapan data persiapan seleksi P3K. Nah, kalau kita mau lihat dalam seleksi P3K yang diserapkan pemerintah untuk tahun 2021 ini, maka tahapan verifikasi hingga sebelum pendaftaran dibuka dilakukan masing-masing guru melalui akun info GTK. Jadi ini sama seperti akun, kalau Bapak Ibu ingat di pendaftaran CPNS ya, akun SSCN. Namun dalam hal ini Kemendikbud memilih akun info GTK ya sebagai verifikasi data. Nah, dalam hal ini kalau kita ikuti dari awal adanya pemberitahuan verifikasi ijazah ini, maka proses sekarang ini sebagian rekan-rekan kita bahkan hari Jumat kemarin dan Sabtu baru menerima pengiriman verifikasi, dan sebagian sudah selesai proses verifikasi, dan sebagian lagi sudah selesai upload ijazah. Oleh karena itu, semua kita berkewajiban ya memastikan langkah demi langkah yang ada disediakan di info GTK untuk nanti kita bisa melengkapinya sesuai dengan tahapan yang diberikan oleh Kemendikbud. Barangkali ini informasi yang berkaitan dengan langkah-langkah setelah verifikasi ijazah. Nah, oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian perlu tentunya minimalnya sekali 3 hari mengecek perkembangan pengisian datanya di info GTK ya, hingga nanti tidak ada proses yang kita lewati. Nah, tentu saja sama-sama ya kita untuk saling berbagi kalau ada perkembangan-perkembangan baru berkaitan dengan verifikasi ijazah di akun info GTK ini, saya akan mengabari kembali kepada rekan-rekan sekalian, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.